Halo, selamat berjumpa kembali di channel Sandiwara Novel. Mulai saat ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Nogososro Sabu Inten atau Naga Sasra dan Sabu Inten. Nogososro Sabu Inten adalah buku cerita silat klasik karangan S.H. Mintarja. S.H. Mintarja atau Singgih Hadi Mintarja lahir di Yogyakarta tanggal 26 Januari 1933 dan meninggal di Yogyakarta tanggal 18 Januari 1999 pada umur 65 tahun. Adalah seorang pionir cerita silat dari Yogyakarta. Karyanya bernuansa sejarah dan dunia persilatan di tanah Jawa. S.H. Mintarja telah menulis lebih dari 400 buku. Cerita berseri terpanjang adalah Api di Bukit Menoreh yang terdiri dari 396 buku dan diterbitkan oleh Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Berikut adalah daftar beberapa karya S.H. Mintarja. 1. Api di Bukit Menoreh 396 episode. Tanah Warisan 8 episode. Matahari Esok Pagi 15 episode. Meraba Matahari 9 episode. Suramnya Bayang-Bayang 34 episode, Sayap-Sayap Terkembang 67 episode, Istana Yang Suram 14 episode, Nogososro Sabu Inten 16 episode, Bunga di Batu Karang 14 episode, Yang Terasing 13 episode, Mata Air di Bayangan Bukit 23 episode, Kembang Kecubung 6 episode, Jejak di Balik Bukit 40 episode, Tembang Tantangan 24 episode, Hijaunya Lembah, Hijaunya Lereng Pegunungan 118 episode. Buku Nogososro dan Sabu Inten diterbitkan pertama kali oleh Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada tahun 1966. Sebelumnya, kisah ini muncul sebagai cerita bersambung dalam Surat Kabar Kedaulatan Rakyat atau KR semenjak 13 Agustus 1964. Isinya bercerita tentang Maiso Jenar yang pergi mengembara mencari keris pusaka Nogososro dan Sabu Inten yang hilang dari perbendaharaan Istana Demak. Roman ini memadukan kisah sejarah dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat Jawa. Tokoh-tokohnya. Sebagaimana wiracarita pada umumnya, cerita silat ini juga berkisah tentang peperangan antara yang baik melawan yang buruk. Tokoh-tokoh yang baik atau protagonis diantaranya 1. Maiso Jenar, dikenal juga sebagai Ronggo Tohjoyo, adalah seorang prajurit dari Kesatuan Naramanggala, pasukan pengawal Raja Kesultanan Demak yang menjadi tokoh utama dalam buku ini. Ia merupakan murid Pangeran Handayaningrat alias Ki Ageng Pengging Sepuh. 2. Aryo Saloko, murid Maiso Jenar, putra kepala daerah Pertikan Banyu Biru. 3. Roro Wilis, kekasih Maiso Jenar, cucu Ki Ageng Pandan Alas dari Gunung Kidul. 4. Ki Kebo Kanigoro, paman guru Maiso Jenar, putra Pangeran Handayaningrat, namanya yang lain adalah Putut Karangjati. 5. Panembahan Esmoyo alias Pangeran Buntara alias Pasingsingan Sepuh, salah seorang adik Prabu Brawijaya V yang mengasingkan diri. Selain itu, terdapat pula tokoh-tokoh jahat atau antagonis seperti 1. Lowo Ijo, murid Pasingsingan, musuh utama Maiso Jenar yang mengepalai gerombolan begal di Alas Mentau. 2. Pasingsingan atau Umbaran, murid Pasingsingan Sepuh yang terjerumus ke jalan sesat. 3. Simo Rudro Muda, kepala gerombolan penjahat dari Gunung Tidar yang sebetulnya adalah Ki Panutan, ayah Roro Wilis. 4. Joko Soko, kepala gerombolan bajak laut dari Nusa Kambangan yang selalu mengejar-ngejar Roro Wilis. 5. Ki Ageng Lembu Soro, kepala daerah Pertikan Pamingit atau Paman Aryo Saloko. 6. Uling Putih dan Uling Kuning, kepala-kepala gerombolan perampok dari Rawo Pening. Ringkasan cerita. Maiso Jenar pergi mengembara meninggalkan Istana Demak karena perselisihan soal keyakinan agama.
Maiso Jenar adalah murid Syekh Siti Jenar, seperti juga Ki Kebo Kenanga alias Ki Ageng Pengging. Dan karena hilangnya pusaka-pusaka Kesultanan Demak, di antaranya keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Keris-keris itu ternyata tengah menjadi rebutan tokoh-tokoh golongan hitam karena dianggap bisa menjadi sifat kandel dalam bahasa Jawa atau modal spiritual bagi penguasa tanah Jawa. Sementara itu, dalam perjalanannya menemukan kembali keris Nogososro dan Sabu Inten, Maiso Jenar menemukan beberapa persoalan lain yang saling kait-mengait. Menghilangnya ayah Roro Wilis yang kemudian menjadi kepala gerombolan di Gunung Tidar. Sementara itu, sahabatnya Ki Ageng Gajah Soro yang menjadi kepala daerah Pertikan Banyu Biru difitnah oleh adiknya Ki Ageng Lembu Soro yang tamak ingin menguasai wilayah Banyu Biru. Dalam pada itu, semua gerombolan dari golongan hitam itu berdatangan menyerbu ke Banyu Biru karena adanya isu keberadaan keris Nogososro dan Sabu Inten di daerah tersebut. Maiso Jenar dengan dibantu sahabat-sahabatnya berupaya keras menyelamatkan Banyu Biru dari bencana sambil mendidik Aryo Saloko sebagai pewaris wilayah Banyu Biru pada masa depan. Cerita ini sangat bagus untuk kita nikmati bersama keluarga kita, bisa untuk mendidik anak-anak kita supaya mempunyai jiwa kesatria, jiwa bertanggung jawab, dan jiwa kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, silahkan menyimak cerita ini sampai selesai. Terima kasih.